Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pada hari ini kita bisa berdiskusi nih. Kita menghadirkan seorang motivator, dan juga penulis buku, dan juga dulunya beliau ini adalah seorang aktivis ya, mantan presiden mahasiswa di Universitas Negeri Semarang ya, Semarang, hore. UNS ya. UNES. Orang orang oh iya, nah itu orang sering ngomong UNS, kemudian juga Iya, UNESA, UNESA sering betul. berbalik-balik ya. Iya, Waktu kita di PMSI dulu, di Munas dulu, iya. siapa yang ngomong ya? Iya, Ingat kita ya, suka salah ya. nah, itu dirimu nggak ya yang ngomong? Ingat ya, bukan UNESA, bukan UNS, tapi UNES. Nah, apakah dirimu atau si Gilang ya kemarin tuh ya? Iya, kurang tahu. Ya mungkin bisa jadi aku karena memang dulu salah ini ya. Banyak yang salah persepsi gitu kan. UNES, Iya. UNESA, UNS ya kan. Nah, apalagi UNS ya, itu kan sering orang salah artikan itu. Universitas Negeri Semarang ya. Padahal UNS itu Universitas 10 November, 11 11 Maret Maret. ya. Mm-mm. Iya, jadi Kiranya Universitas Negeri Solo apa Surakarta. iya, itu dia. Sering salah ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita mau dibincang-bincang nih terkait jadi ada sebuah buku yang beliau tulis nih, cukup kontroversi betul ya. Ini judulnya aja kuliah itu nggak penting gitu. Iya. Nah, maka saya bikin judul di agenda pada hari ini adalah kuliah itu nggak penting, tapi pakai tanda tanya. Nah, kita mau nanya-nanya nih ya. Siap. Tapi sebelum kita jauh lebih lanjut untuk berbincang terkait buku beliau, kuliah itu nggak penting, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu deh. Nah, siapa namanya, pendidikan terakhirnya apa, kemudian sekarang tinggal di mana. Nah, silakan nih. Oke, good, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahyo, ya, Mahmud Gun Cahyo, temannya Bro Wasril ya. Dulu Yeah. sama-sama dibesarkan di jalanan ya, karena kita aktivis BEM ya, yang dulu punya semboyan jangan sampai aktivitas organisasi mengganggu kuliah ya. Jadi dulu saya kuliah S1 di UNES, S2 juga di UNES ya, Universitas Negeri Semarang. Dan hari ini saya berkarir sebagai seorang profesional trainer and coach gitu ya, karena memang karir yang saya ambil hari ini, meskipun dulu S1 saya pendidikan IPA, kemudian S2 manajemen pendidikan, yang dua-duanya adalah background pendidikan, tapi saya hari ini memutuskan untuk berkarir mengikuti passion saya sebagai seorang trainer, yang kalau seharusnya sesuai dengan jurusan itu jadinya adalah guru ya, entah guru SMP, SMK, atau bahkan dosen. Tapi sekali lagi, jalan karir yang saya ambil adalah jalan karir based on passion ya. Passion. Makanya buku terbaru saya kan Transforming Passion into Profession ya. Oh, udah beli? Saya udah beli nih. Ya, sudah beli ya, sudah beli, mantap ya. Sudah sampai Jambi ya, bukunya istimewa. Nah. Good, siap. Itu ya sedikit kenalan, dan saya stay di Semarang ya, di Semarang. Jadi kalau teman-teman ada yang mau main ke Semarang, silahkan boleh berkabar, nanti kita bisa meet up ya. Atau Bro Wasril ya, mau ke Semarang ada agenda mungkin study tour ya, teman-teman Nurul Ilmi ya. Iya. Ke sini boleh berkabar aja. Saya terakhir ke Semarang itu bulan per bulan ya, tahun 2018 loh, apa 2019 ya? Acara apa itu? Saya ke Semesta waktu itu. Oh, Semesta, ya. Iya, saya mau ngecek sekolah SMA Semesta. Oke, sama siapa, sendirian? Sama guru-guru yang lain sih, sama Kepsek. Iya, lupa ngabarin ya. Siap, iya, nggak berkabar. Memang kadang kalau udah jalan-jalan itu suka lupa teman. Iya. Oke, nah mungkin nggak usah bertele-tele deh ya. Saya langsung aja to the point ini. Langsung dobrak Kemarin aja. bikin buku, kuliah itu nggak penting, alasannya apa? Ya. Langsung aja. Langsung ya, jadi interogasi kayak pegawai KPK ya, lagi diinterogasi ya. Tes wawasan kebangsaan ini ya. Oke, kenapa dulu saya nulis buku kuliah itu nggak penting gitu. Memang dari judulnya saja itu sudah bikin dosen, kemudian teman-teman mahasiswa pada saat itu udah ini maksudnya apa gitu kan. Kok bikin buku sangat provokatif sekali, kuliah itu nggak penting gitu. Ditambah lagi yang nulis ternyata juga kuliah sampai S2. Ini kan kayak kontradiktif gitu. Yang pertama sebenarnya memang ini judul itu biar clickbait gitu kan, jadi penasaran gitu. Ternyata sebaliknya sebenarnya. Jadi buku itu berisi tentang betapa pentingnya kuliah. Ya, kenapa? Karena dulu saya melihat, dulu ya, bahkan kalau sampai sekarang mungkin semakin parah ya, semakin parah. Saya dulu melihat banyak teman-teman kita mahasiswa yang kuliah itu hanya sekedar kuliah.
orientasinya hanya untuk mengejar ijazah, gelar, IPK, dan seterusnya, hal-hal yang memang normatif orang kuliah itu akan dapetin gitu. Nah, dari situ saya melihat ketika seorang mahasiswa yang katanya agent of change, orientasi kuliahnya hanya untuk itu, maka aktivitas kuliahnya hanya sekedar kos, kantin, ya, kelas, ngumpulin tugas, dan seterusnya. Hanya itu saja. Gitu. Maka disitulah saya menyampaikan, wah ini akan menjadi nggak penting banget kuliah. Itu kayak cuman pindah kelas aja dari SMA ke kuliah, pindah ijazah dari SMA ke S1 gitu aja, tapi tidak ada sesuatu yang besar yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Padahal namanya udah mahasiswa, masa iya cuman di dalam kelas, kemudian kerjain tugas, ngumpulin tugas, ikut kuliah, habis itu nanti nunggu ujian, dapat ijazah dan sebagainya. Nah, maka disitulah saya mencoba berpikir, wah ini nggak akan penting kuliah kalau semacam ini. Maka saya buatlah buku kuliah itu nggak penting. Saya ingin membedah secara tuntas betapa masa-masa kuliah itu begitu istimewa, dan ada banyak hal luar biasa yang bisa kita lakukan, ya baik dari segi akademis maupun non akademis. Sehingga disitulah nantinya kita akan menjadi pribadi yang betul-betul menjadi mahasiswa beneran gitu. Ketika kuliah tidak hanya seorang mahasiswa yang kuliah dapatnya ijazah gelar IPK, tapi personalitinya nggak berkembang, leadershipnya nggak berkembang, komunikasinya nggak bagus, masih nggak pedean, masih nggak tahu kompetensinya. Nah ini kan sangat sayang sekali gitu. Ketika itu yang terjadi, maka yang muncul adalah banyak orang lulus, fresh graduate lulus, tapi tidak tahu mau ngapain. Akhirnya apa? Pengangguran bertambah dan sebagainya. Maka sekali lagi, tujuan dari menulis buku kuliah itu nggak penting adalah saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa di berbagai kota di Indonesia, ya, bahwa kuliah itu begitu istimewa. Maka maksimalkan, dan jangan hanya digunakan hanya untuk sekedar kuliah di dalam kelas, tapi gunakan untuk hal-hal lain, berorganisasi, ya, kemudian belajar ilmu-ilmu di luar ilmu yang kita pelajari di bidang perkuliahan, gitu. Sehingga apa, ketika nanti kita lulus, ada banyak hal luar biasa yang kita dapatkan. Itu sekilas ya, sekilas tentang kenapa saya membuat judul kuliah itu nggak penting. Di samping karena memang buku ini kan dulu saya tulis sebelum saya lulus, Jadi tujuannya adalah untuk meninggalkan legacy sebenarnya. Oke. Ketika seorang Mahmud lulus, ketika tidak ada legacy, maka tidak ada yang bisa dikenang, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai inspirasi. Betul. Saya setuju juga tuh dengan itu. Karena emang banyak mahasiswa yang udah keren ya. Dia udah jadi presiden mahasiswa. Setelah jadi presiden mahasiswa dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, kenal dia lagi. Nah gitu. Betul. Jadi waktu itu itulah yang menjadi titik motivasinya untuk membuat buku adalah ingin meninggalkan legacy. Setidaknya ada hal baik, ada hal positif yang bisa ditiru ya bagi generasi setelah saya terkait dengan bagaimana sih kita mengisi masa-masa kehidupan di kampus gitu. Karena buku itu menceritakan tentang ada pengalaman kehidupan saya di awal masuk kuliah seperti apa tantangannya, kemudian sampai kita lulus gitu kan, harus ngapain, termasuk di dalamnya juga kita harus menjadi pribadi yang punya impian-impian besar, punya target-target besar gitu. Karena apa? Karena itulah yang menjadikan lokomotif kita ketika kuliah itu jadi punya gairah gitu, punya semangat untuk tumbuh terus, growth terus. Tapi kalau ada mahasiswa yang punya tujuannya cuman yang kuliah yang sekedar kuliah aja gitu, ngalir aja bro gitu, maka pencapaiannya pasti biasa-biasa aja. Beda dengan mahasiswa yang punya target besar ketika dia kuliah, oh saya ingin begini, saya ingin punya pencapaian ini. Maka dia pasti akan outstanding, di atas rata-rata. Kenapa? Karena target besar, pasti effortnya besar, dan akhirnya dia juga menjadi orang yang besar dengan pertumbuhan yang berbeda daripada teman-temannya yang lain ketika di kampus. Nah, prinsip masalah IPK, ijazah, kemudian gelar, pasti kita dapetin kok. Tetapi experience, pengalaman menjadi seorang aktivis, kemudian pengalaman untuk berkontribusi ke orang lain, pengalaman untuk kita membangun komunikasi dan jaringan dengan banyak orang, memanajemen konflik dan sebagainya, itu kan tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak terjun ke lapangan. Salah satunya adalah di organisasi selama di kampus, atau belajar langsung di lapangan secara experiential learning ya, dengan berbasis melakukan ya, tidak hanya sekedar kita duduk di kelas ngedengerin teori ini, teori itu dan sebagainya, tapi kita doing something yang pada akhirnya menjadikan kita bertumbuh ya selepas kita lulus. Baik, jadi gitu, emang
Banyak emang sudah, kalau mahasiswa yang di bawah rata-rata itu memang udah banyak itu. Ya. Jadi kita gimana caranya bisa menjadi pribadi atau mahasiswa yang di atas rata-rata ya. Dan memang itu sedikit ya. Memang itu sedikit. Nah, tinggal kita mau apa enggak terjun ke tempat yang sedikit itu biar kita bisa menjadi orang yang berbeda deh. Nah, tapi muncul lagi pertanyaan seperti ini. Kan banyak aktivitas itu, ikut organisasi, kemudian juga mungkin mau aktifnya itu bukan cuma satu organisasi malahan. Banyak organisasi yang diikutin itu kan, dan juga mungkin ada juga ikut komunitas eksternal barangkali. Kira-kira nih gimana nih tips biar kita itu bisa membagi waktu, manajemen waktu. Ini tentu barang pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Mungkin Bro Mahmud juga sering ditanya ya, kalau kita kalau saya kan kalau ngisi di kampus, kalau ngisi di sekolah, ketika kita isi training leader organisasi atau leadership itu pasti pertanyaan itu tuh muncul sering. Gimana cara manajemen waktu? Nah, silakan nih kasih tipsnya. Ini kasus yang sangat klasik sekali ya. Jadi banyak teman-teman kita khususnya mahasiswa yang pada akhirnya dia antipati untuk terjun menjadi seorang aktivis hanya karena takut khawatir ketika nanti dia sibuk di organisasi kemudian kuliahnya berantakan, IP-nya jeblok dan sebagainya. Sehingga apa nanti yang dikambing hitamkan ada ini karena jadi aktivis nih makanya IP-nya jelek, nilainya jelek. Nah, ini adalah persepsi yang salah menurut saya. Kenapa? Karena saya telah membuktikan bahwa meskipun sibuk di organisasi, ternyata IP-nya juga tetap bagus. Alhamdulillahnya saya IP-nya tidak pernah di bawah 3, gitu. Selalu di atas 3. Untuk seseorang yang aktif di organisasi, presiden mahasiswa, sering demo, bahkan seringkali menggunakan waktu toleransi untuk bolosnya juga dipakai, IP lulus 3,28 itu adalah sebuah IP yang sangat baik menurut saya. Nah, jurusannya jurusan apa kemarin? Dulu pendidikan IPA. Oh, IPA lagi ya, itu harusnya banyak praktikum ya? Iya, ada praktikum. Nah, jadi ada praktikum bahkan 3 dalam 1 minggu. Fisika, kimia, biologi, dan hampir semuanya itu harus tulis tangan, ditulis. Nah, kuncinya bagaimana? Di buku kuliah itu nggak penting juga saya bahas. Organisasi jalan, kuliah jalan. Nah, kuncinya apa? Salah satunya adalah kita proporsional. Proporsional itu dalam beraktivitas. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika misal ketika kuliah sedang berada di kelas dengerin dosen, artinya sedang melakukan tugas kita sebagai seorang insan akademik gitu ya, mengikuti perkuliahan, maka fokuslah dalam perkuliahan itu. Nggak usah mikirin sambil organisasi gimana, nanti sore rapat dan sebagainya. Jadi fokus. Sehingga apa? Energi kita, pikiran kita memang di kelas gitu. Sehingga ketika kita menghadirkan diri kita secara utuh di dalam kelas, maka kita akan jauh lebih mudah untuk menyerap materi yang disampaikan oleh dosen kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sedang di organisasi, misalnya sedang rapat, nggak usah membawa tugas itu ke rapat gitu loh. Sambil rapat, sambil nugas, pasti rapatnya nggak fokus gitu. Makanya apa? Proporsional. Pas rapat, fokus rapat. Pas nanti waktunya ngerjain tugas, ya nanti. Ya, ketika ada waktu luangnya atau kita sudah memanage waktunya kapan gitu. Nah, makanya selepas kita proporsional, kita bangun namanya manajemen waktu. Agar apa? Agar kita mampu mengelola mana yang prioritas, mana yang harus kita lakukan besok atau bahkan kita tinggalkan. Jadi manajemen prioritas itu kalau misalnya teman-teman sering dengar kan ada 4 kuadran kan. Penting mendesak, berarti harus dilakukan sekarang juga tanpa tapi gitu kan. Pokoknya sekarang gitu kan. Kemudian yang kedua adalah penting tapi nggak mendesak. Artinya apa? Bisa nanti, bisa besok, tapi akan tetap kerjakan. Kemudian yang ketiga nggak penting tapi mendesak, ya. Kemudian yang terakhir nggak penting nggak mendesak. Nah, seringkali saya sampaikan adalah fokus pada 2 kuadran atas. Yang penting mendesak, kemudian penting nggak mendesak. Fokus pada itu. Ya. Yang ketiga dan keempat, yang tadi kuadran-kuadran lain itu udah tinggalin aja. Sehingga dengan begitu kita bisa memilah dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan, mana yang harus saya lakukan sekarang juga, mana yang bisa saya lakukan nanti besok atau besok. Nah, begitu. Nah, setelah kita sudah tahu aktivitas kita, kemudian kita sudah membangun prioritas, masukkan ke dalam apa? Ke dalam kalender kita. Ya, jadi pertama kan berarti tadi kita udah tahu nih aktivitas kita banyak. Dan dari banyak itu kan kadang bingung mau dilakuin mana dulu. Nah, baru kita bikin manajemen prioritas. Oh, ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Sudah, setelah itu masukin. Kan kita punya smartphone deh. Smartphone. Di sana ada Google Calendar kan.
Nah, bisa itu. Nah, aktivitas harian kita yang penting-penting, yang besar-besar, masukin ke Google Calendar. Sehingga apa? Ada reminder. Oh, jam sekian sampai jam sekian saya kuliah. Habis itu jam sekian sampai jam sekian saya ada meeting, rapat organisasi. Contoh sederhana misal jam 8 sampai jam 3 kuliah. Ya. Kemudian jam setengah 4 sampai sore ada rapat. Kemudian malam kadang bahkan ada aktivis yang nyambi atau sembari ngelesin. Oh, habis maghrib sampai jam 8 ngelesin. Pulang istirahat, jam 9 sampai jam 10 waktu dia untuk belajar gitu kan. Atau kalau misal ternyata capek, berarti belajarnya kapan nanti? Jam 3 bangun, tahajud, habis itu setelah sholat subuh atau mungkin setelah tahajud belajar. Nah itu, jadi langsung dimasukkan sehingga ada reminder karena naluri kita itu kadang lupa. Gitu, makanya di reminder. Dari dulu saya jadi aktivis, akhirnya saya sadar gitu betapa pentingnya waktu. Sehingga sampai hari ini saya selalu mencatat agenda-agenda penting saya itu di kalender gitu, agar tidak benturan gitu kan. Agar tidak benturan. Sudah, selepas itu apa? Selepas itu kita perlu membangun namanya berani mengatakan tidak ke teman kita. Jadi ketika kita sudah punya prioritas, sudah kita masukkan di jadwal agenda kita di kalender. Nah, ketika nanti ada teman-teman kita yang sewaktu-waktu ngajakin kita buat nongkrong atau makan di luar atau apapun lah aktivitas yang kadang sebenarnya nggak jelas gitu ya, kita harus berani untuk mengatakan, sorry ya bro, malam ini aku nggak bisa ikut main. Soalnya malam ini nih jadwalku untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan laporan. Nah ini kita harus berani mengatakan kayak gitu. Kadang kan kita nggak. Banyak diantara kita yang karena takut nggak enakan, ya kan, sama teman kita, akhirnya apa? Kita meleburkan diri hanya untuk membahagiakan teman kita. Tapi di sisi lain tugas kita kacau balau gitu, berantakan. Gitu. Nah makanya di sisi itu beralihlah untuk mengatakan tidak. Kenapa kok teman kita ngajakinnya malam hari? Karena bisa jadi dia tugasnya udah selesai pas siang. Karena dia bukan aktivis, tidak sesibuk kita, sehingga waktu luangnya pas siang hari banyak. Beda dengan kita. Karena kita aktivis, waktu quality time-nya kita untuk ngerjain tugas hanya malam itu. Maka sampaikan, sorry ya bro, hari ini nggak bisa. Kalau misal besok gimana? Nah, gitu. Jadi kita berani untuk mengatakan tidak kepada teman kita ketika mengajak untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting atau unfaedah. Kemudian yang terakhir adalah penting dalam manajemen waktu adalah komitmen, kemudian konsisten dan persisten. Ya, komitmen itu kita memegang teguh ya apa yang sudah kita putuskan. Kemudian konsisten itu kita melakukan secara terus-menerus di kondisi yang biasa-biasa saja gitu kan, yang nggak ada tantangan, yang nggak ada halangan, itu konsisten. Artinya kita oke, kita ngelakuin terus gitu kan. Yang terakhir adalah persisten. Persisten itu apa? Persisten itu adalah kengototan. Jadi persisten ini adalah kesiapan kita untuk tetap melakukan sesuatu yang sudah kita rencanakan dalam kondisi-kondisi yang buruk, dalam kondisi-kondisi yang nggak enak, dalam kondisi-kondisi sulit. Nah, itu namanya persisten. Nah, ketika kita sudah bisa sampai persisten, ya insya Allah kita akan menjadi pribadi yang punya karakter luar biasa gitu. Kenapa? Karena kita tidak hanya merencanakan, tidak hanya berkomitmen dan konsisten, tapi betul-betul dalam kondisi susah sekalipun kita tetap melakukan gitu, tetap melakukannya. Gitu. Ya, sehingga dengan begitu insya Allah aktivitas kita yang banyak itu bisa kita kelola dengan baik. Bisa kok. Dan dulu teman-teman saya juga banyak. Dia yang aktivis, bahkan penelitian juga jalan, juara apa tuh namanya PKM. Ya, PKM ya. PKM juga awal. PKM, kemudian juga Mapres. Meskipun nggak juara satu Mapres, tapi dia masuk berapa besar Mapres universitas gitu. Jadi artinya apa? Kalau ada persepsi yang mengatakan bahwa kuliah mengganggu organisasi, itu kurang pas. Justru kenapa kadang kuliah berantakan, organisasi berantakan itu karena manajemen diri kita yang kurang baik. Ya, salah satunya dalam mengelola waktu. Nah, ketika kita bisa, insya Allah bisa selaras untuk bisa beriringan. Gitu. Organisasi jalan, kuliah juga lancar jalan juga. Gitu. Gitu, ya, jadi luar biasa nih kalau seandainya nih semua mahasiswa itu mampu mengelola seperti itu, kayaknya kuliah malah menjadi penting ya. Bahkan bisa tadi kan ada yang mengatakan kami nggak bisa tuh ngelola waktu. Berarti itu emang dari sisi kualitas bagaimana cara dia mengelola itu, itulah letak bagaimana dia sedang mengasah jiwa kepemimpinan dia.
Ya. dengan berhadapan dengan berbagai macam hal-hal yang mungkin menjadi hambatan bagi kita untuk bisa mencapai impian kita. Tapi kalau kita bisa keluar dari situ kan, dari yang dipaparkan tadi, berarti di situ letak kita mampu, udah berarti kita tuh udah berkualitas, ya. Ya, betul. Nah, tapi saya mau nanya lagi nih, kalau menurut si Bro Mahmud nih, kira-kira apa sih tantangan ke depan bagi anak-anak muda yang sekarang ini? Karena emang kita lihat sekarang lah udah COVID nih, itu kan. Ya. Bagaimana pembelajarannya nggak terlalu efektif, gitu kan. Nah, kira-kira apa nih tantangan ke depan sehingga mereka tuh bisa siap di masa sekarang gitu. Siap. Jadi tantangan antara kita dulu, generasi kita ya bro, lulusan kita dengan lulusan sekarang sebenarnya lebih ngeri lulusan sekarang. Meskipun kalau kita bicara peluang juga sekarang itu banyak peluang. Cuman yang sering kali terjadi hari ini adalah banyak teman-teman kita mahasiswa yang ketika kuliah dia prematur. Lulusnya prematur, artinya dia lulus kuliah fokusnya hanya untuk mengejar saya cepat lulus gitu. Tapi secara personality, kemudian roadmap karirnya, ya bahkan kompetensinya ya? Itu nggak jelas gitu kan. Sehingga kadang dia menjadi orang yang oke lulus gitu. Jadi dia melakukan apa ya pesta pora pada saat wisuda, tapi H+1 setelah wisuda dia menjadi orang yang gegana, gelisah, galau merana gitu. Kan dalam penelitian BPS itu kan setiap tahun jumlah pengangguran intelektual itu bertambah. Gitu. Pengangguran intelektual mereka yang lulus S1 fresh graduate karena mungkin kompetensinya nggak berkembang, kepercayaan dirinya nggak muncul, akhirnya nganggur gitu, nggak ngapa-ngapain. Daya inovasinya juga nggak ada dan seterusnya. Nah ditambah lagi kita berada di masa disruption gitu kan. Ada 3 disruption kan. Satu disruption revolusi industri ya kan, yang sebelum corona itu sudah mulai jalan, belum selesai, datang corona, itu yang kedua disrupsinya. Yang ketiga ada millennial disruption juga kan. Dengan adanya bonus demografi ini juga merubah tatanan gitu kan, tatanan itu. Kemudian ditambah lagi satu lagi malah ada disrupsi yang memang mungkin belum akan cepat datang ke sini, yang sudah dimulai oleh Jepang ya. Ada era society 5.0 kan ya, 5.0, di mana digitalize itu akan menjadi keseharian, akan hidup bersama kita. Kalau revolusi industri kan digital akan mengganti di level industri, mengganti pekerjaan. Tetapi kalau society 5.0 itu akan membersamai kita dalam keseharian kita. Nah, ini sebenarnya menjadi challenge. Artinya apa? Ketika hari ini kita bekerja suatu saat membangun karir hanya bermodalkan ijazah IPK gelar, nanti udah nggak relevan lagi. Betul. Kenapa? Karena kita butuh kompetensi gitu. Bahkan hari ini pun Google juga 20% atau berapa persen saya lupa, 20 atau 23% karyawannya kan tidak punya ijazah. Yang dia lihat adalah kompetensi. Nah ini pun jadi peluang juga kan bagi milenial. Artinya apa? Apapun jurusan kita hari ini ketika kuliah, ketika kita mau learning something, ya, mempelajari sesuatu yang berbeda yang mungkin sesuai dengan passion kita, meskipun nggak selaras dengan jurusan kita dan kita expert di bidang itu bisa jadi peluang karir kita di masa depan. Ya. Jadi kita hari ini sebagai millennials itu justru punya banyak jalan tol sebenarnya untuk membangun karir. Asal mau untuk belajar. Kalau persepsi orang tua terdahulu kan bekerja itu kan kalau nggak jadi karyawan, PNS itu kan ya? Jadi PNS kan, dua itu. Nah hari ini kita milenial punya banyak peluang untuk menjadi apapun, what we want gitu. Apa yang kita ingin, selama itu baik ya, halal thayyib yang jelas itu. Dan kita mau belajar sesuai dengan kepakaran kita, passion kita, itu sangat mungkin untuk menjadi karir gitu. Ya seperti hari ini, Bro Wasril juga sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube gitu kan. Kenapa? Karena mungkin punya passion di situ. Karena saya nggarap YouTube nggak jalan-jalan gitu loh. Kurang konsisten gitu kan. Nah saya memutuskan untuk jadi trainer gitu. Itu pun passion saya. Dan alhamdulillah juga sama menghasilkan. Ada banyak hari ini pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, benar, akan digantikan oleh digitalize gitu. Bahkan saya mempunyai data ya, mungkin teman-teman juga ada yang punya data dari McKinsey ya, Global Institute, the future of work ya, after pandemic. Jadi pekerjaan masa depan setelah pandemi itu ternyata akan banyak yang berubah gitu kan. Jelas pekerjaan-pekerjaan yang berbau fisik gitu ya, itu akan terminimalisir gitu. Ketika COVID ini nggak segera usai, akan ke automation ya, kemudian ke online dan sebagainya. Ya, artinya perubahan itu nyata gitu, perubahan itu nyata. Tapi di sisi lain juga akan muncul peluang-peluang pekerjaan yang baru ketika kita mau belajar dan mau melihat peluang gitu. Karena kuncinya adalah jangan sampai kita merasa aman dengan kemampuan kita hari ini.
Betul. Ya, karena bisa jadi apa? Kemampuan kita hari ini udah nggak relevan dengan kebutuhan zaman. Akhirnya Jadi kita terdisrupsi. kaget. Iya, nanti kaget kayak Nokia kaget tuh. Tiba-tiba kok Oh iya, sekarang gitu kan? saya baca bukunya tuh. Iya kan, kaget ya. Kenapa? Karena dulu nyaman dengan Nokia-nya yang Symbian Phone, kemudian Windows Phone-nya gitu. Padahal zaman berubah ke smartphone, ke Android. Ya, kenapa? Karena kenyamanannya dulu di menguasai dunia gitu ya dengan brand Nokia-nya, membuat dia kurang peka terhadap perubahan. Gitu. Makanya kita perlu tuh sebagai mahasiswa, sebagai milenial untuk terus update informasi, update kompetensi kita agar apa? Kita senantiasa relevan. Ya. Kalau senantiasa relevan, kita akan senantiasa cocok dan klop dengan kebutuhan pekerjaan di zaman sekarang. Kadang kan ada nih fresh graduate yang bilang, kayaknya nyari kerjaan sekarang susah banget ya. Sebenarnya kan enggak gitu. Ya. Pekerjaan itu berlimpah ruah. Hanya terkadang kompetensi kita yang enggak memenuhi syarat gitu. Pekerjaan itu ada, cuman kompetensi kita enggak memenuhi syarat. Gitu. Makanya apa? Upgrade terus kompetensi kita dari skill kita, knowledge kita, attitude kita gitu. Sehingga apa? Ketika zaman berubah, kita tetap relevan. Pekerjaan itu akan tetap, oh ini gue nih, ini saya nih. Kalaupun kita tidak nyari kerjaan, maka kita bisa create pekerjaan based on passion. Jadi itu sih pesan saya mungkin untuk para mahasiswa yang hari ini belum lulus atau bahkan yang mau kuliah atau bahkan yang mau lulus. Jadi pastikan ketika teman-teman itu mau lulus atau bahkan teman-teman yang masih SMA ya mau lulus punya roadmap karir yang jelas. Makanya dalam salah satu produk training saya itu kan tidak saat baru lulus gitu tidak, tapi sejak awal. Bahkan bisa jadi sejak kita masih di bangku SMA itu sudah dibangun. Kita udah nemu passion kita, udah tahu kekuatan diri kita di mana, kemudian interesting kita ke bidang apa. Nah, sehingga nanti masa-masa ketika di kampus adalah masa-masa kita penggemblengan. Ketika udah lulus, kita udah tahu punya gambaran, oh selepas lulus saya akan bekerja sebagai ini. Atau kalau mau bisnis saya akan membangun ini. Kalau mau ingin menjadi orang yang bukan dalam bisnis dalam arti umum, tapi ingin membangun kanal-kanal penghasilan sendiri, entah dari YouTube, entah dari TikTok dan sebagainya, dia udah punya roadmap. Kenapa? Karena selama di kampus dia membangun itu. Nah sekali lagi hari ini banyak mahasiswa yang lupa gitu karena keasikan ngejar IPK, gelar, ijazah, ngejar keburu CPNS gitu kan, akhirnya dia lupa untuk ngupgrade kompetensinya. Ya kalau misal pas waktunya lulus ada pembukaan CPNS. Ya. Nah kalau enggak kan bingung. Ya? Nambah dong penganggurannya. Nambah penganggurannya, dan dalam datanya kan jumlah formasi CPNS dengan jumlah lulusan itu sangat jomplang sekali. Formasinya berapa, kemudian lulusannya berapa. Artinya apa? Boleh kok kita mengharapkan CPNS, boleh kok kita bekerja sesuai dengan jurusan kita, itu boleh banget. Tapi kita juga perlu second opinion atau alternatif pekerjaan yang bisa kita bangun agar nantinya ketika PNS nggak ada, perusahaan nggak ada rekrutmen, itu kita tetap bisa survive. Dengan apa? Dengan membangun karir berdasarkan passion atau kekuatan yang kita miliki. Gitu bro. Oke, baik, luar biasa nih. Emang zaman semakin canggih dan juga barangkali betul tadi kata-katanya. Kalau seandainya pekerjaan itu nggak ada, sebenarnya bukan nggak ada pekerjaan, cuma aja kompetensi kita kira-kira bakal bisa nggak ngimbangin ya. Nah, Iya. saya baru selesai baca novel ini nih, Origin, ya karya karya siapa nama itu? Lupa. Dan Brown ya. Nah. Dia bilang bahwasanya nanti di masa yang mendatang itu akan ada jenis spesies manusia yang baru namanya Techmeme. Techmeme itu artinya antara manusia sama teknologi itu udah menyatu gitu. Dan sekarang aja kita udah merasakan kan, kita nggak bisa kalau lepas dari gadget, kita bakal pulang lagi gitu. Dan luar biasa kalau seandainya anak-anak muda sekarang itu nggak menguasai teknologi, waduh, dia bakal menjadi udah punah sebelum waktunya ya. Nah, tapi tadi udah disampaikan nih apa yang harus kita lakukan. Pokoknya gimana caranya kita harus bisa tetap relevan dengan kondisi yang kira-kira bakal kita temui di masa mendatang ya. Siap. Baik, mungkin itu saja deh. Mungkin silakan nih closing statement nih untuk para siswa yang sekarang mungkin mau kuliah atau untuk para mahasiswa yang sekarang udah sedang mau ikut organisasi tapi masih menimbang-nimbang ya. Mungkin silakan nih apa nih closing statementnya. Oke, good, siap.
buat adik-adik yang mau kuliah dan yang sedang kuliah. Saya ingin sampaikan bahwa kesempatan kuliah adalah kesempatan yang luar biasa, yang ternyata tidak Allah kasih ke semua anak muda di Indonesia. Banyak kok anak muda seusia teman-teman yang pengen kuliah, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan akses dan sebagainya, sehingga tidak bisa untuk kuliah. Dan hari ini teman-teman diberikan kesempatan untuk kuliah itu bukan karena teman-teman yang paling pintar, bukan karena yang paling jago, bukan karena yang paling apalah, bukan. Tapi karena Allah berikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertumbuh. Maka pastikan teman-teman gunakan masa-masa kuliah itu dengan baik, dengan optimal. Ya, kembangkan diri, ya, tidak hanya akademik ya, tapi juga non akademik. Kemudian attitude-nya dibangun, karakternya dibangun. Agar apa? Agar kita menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Sering saya sebut dalam buku kuliah itu nggak penting, jadilah mahasiswa paripurna yang aksinya hebat. Aksi di sini tidak hanya aksi di jalanan ya, tapi juga aksi ini punya karya, punya prestasi, baik secara akademik maupun non akademik. Aksinya hebat. Yang kedua, IP-nya 4. Artinya apa? Kuliahnya kita beneran. Jadi ketika kita mengambil jurusan tertentu, ambil dengan serius, pelajari dengan serius, dapatkan nilai terbagus. Kenapa? Karena itu akan menjadi pertanggungjawaban akademis kita. Dan juga pertanggungjawaban kita terhadap orang tua kita yang membiayai kita. Itu sehingga apa? Nilainya harus bagus. Yang ketiga, ya, aksi hebat IP 4, lulusnya tepat. Nah, lulus tepat di sini adalah lulus tepat waktu atau pada waktu yang tepat, terserah. Prinsipnya adalah kapanpun teman-teman siap untuk berkarya, untuk berkontribusi, untuk berkompetisi di dunia nyata, luluslah. Nggak usah berlama-lama di kampus. Ya, jangan membusuk selama di kampus, jangan membuang waktu selama di kampus. Segeralah lulus ketika memang teman-teman sudah punya roadmap yang jelas untuk berkarya dan beraksi langsung di masyarakat. Ya, tapi kalau misal lulusnya lama nggak ngapa-ngapain, itu jangan sampai. Ya, buang-buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, dan buang-buang duit orang tua kita. Kasihan, ya. Makanya segeralah lulus. Kemudian yang terakhir adalah ibadahnya kuat. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena di zaman seperti sekarang dengan dobrakan dari globalisasi ya, dari barat, dari timur, dari Korea dan sebagainya, ada banyak hal-hal yang akhirnya menjadikan kita baur mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram, ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka pastikan teman-teman punya fondasi yang kuat, yaitu spiritual. Sehingga apa? Kita menjadi anak muda yang bisa memilah dan memilih mana yang harus saya ikuti dan mana yang tidak. Sehingga dengan begitu apa? Insya Allah teman-teman semua menjadi mahasiswa yang paripurna, punya karya, punya prestasi, personalitinya bagus, punya kontribusi juga bagi masyarakat, ya, bagi sekitar kita. Dan insya Allah teman-teman akan menjadi anak muda, menjadi mahasiswa yang sebenarnya selama ini dirindukan oleh bangsa Indonesia, dirindukan oleh orang tua, dan juga dirindukan oleh calon mertua. Demikian ya dari saya. Semoga bermanfaat ya, dan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman untuk, saya harus jadi aktivis, saya harus berkontribusi dan memberikan yang terbaik bagi orang lain di sekitar saya. Oke. Terima kasih bro, udah berbagi nih. Ya, jadi luar biasa. Jadi memang bukunya judulnya memang kuliah itu nggak penting, tapi dia akan sangat penting kalau kita bisa menggunakannya itu dengan maksimal. Nggak hanya mendapatkan ilmu yang ada di kelas juga, apa saja, tapi juga terus bertumbuh dan berkembang. Nah, itu kata kunci tadi. Kemudian juga jadilah mahasiswa yang paripurna atau pelajar yang paripurna. Tadi udah disampaikan resep-resepnya, silakan dimanfaatkan ya. Nanti baik, nanti boleh nih kalau misalnya teman-teman Universitas Jambi nih atau teman-temannya kader-kadernya dari Bro Wasril pengen ngedapetin buku kuliah itu nggak penting, nanti diorganisir sama Bro Wasril gitu ya. Nanti kita order teman-teman dari Jambi nanti berapa banyak, nah nanti langsung saya titipkan ke Bro Wasril itu juga bisa gitu. Sehingga nanti harganya berapa ini? Nanti diinfokan lewat cara yang lain saja ya. Setelah ada pre-order, nanti pintu gerbangnya Bro Wasril aja. Oke, siap gitu ya. Oke, sip. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Bro yang sudah mendampingi kita dari jauh nih, dari Semarang ya, datang ke Jambi ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bro ya. Sama-sama. Semoga ini berhasil. Ya.